Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Ibu. Dan selamat datang di Magister Talks. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung dengan diskusi kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Lydia Patricia yang akan memandu adanya diskusi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita sudah bersama dengan Ibu Ana Silviana, Ibu Dr. Ana Silviana, SHM HUM, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan FH Undip, yang memiliki banyak sekali pengalaman dalam dunia kenotariatan dan aktif dalam pengembangan akademik di bidang ini. Selamat sore Ibu Ana. Selamat sore Mbak Lydia. Iya, terima kasih sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mau menyambangi podcast Himpera ini, Ibu. Sama-sama. Nah, hari ini kita akan membahas banyak hal mengenai magister kenotariatan ya Ibu. Mulai dari apa yang dipelajari, bagaimana sistem pembelajarannya, kemudian sampai mungkin yang paling menarik itu dari prospek kerjanya, prospek karir dari program ini, Ibu ya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan pertama, saya izin dulu Ibu untuk memaparkan sedikit konteks mengenai MKN itu sendiri kepada para pendengar. Jadi Magister Kenotariatan atau MKM itu merupakan program studi yang berfokus pada pendalaman ilmu kenotariatan, hukum perdata, dan praktik keprofesian yang sebetulnya sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat ya Ibu ya. Gitu. Nah, setelah mengetahui konteks umum mengenai Magister Kenotariatan ini, saya ingin mengajak para pendengar ini untuk masuk lebih dalam lagi soal untuk mengenal MKN ini sendiri, Bu. Karena biasanya itu pertanyaan pertama yang muncul itu sebetulnya apa sih yang dipelajari di Magister Kenotariatan itu? Apa ya, Bu? Mungkin pertama-tama ya kita harus melihat Magister Kenotariatan itu bagian dari program studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ada yang namanya program studi Magister Kenotariatan yang kebetulan kampusnya ada di kampus Peleburan ya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari visi dari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Undip itu adalah mewujudkan pendidikan kenotariatan yang unggul, berbasis keilmuan dan praktek untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berintegritas. Jadi awalnya program Magister Kenotariatan itu dulu kan bukan magister ya, masih spesialis notariat ya dari awal itu, tapi sekarang sudah menjadi Magister Kenotariatan, artinya bahwa di sini ada perpaduan antara keilmuan kenotariatan dan juga praktek kenotariatan atau kenotarisan. Jadi sebetulnya memang program Magister Kenotariatan ini adalah untuk mempersiapkan para mahasiswa bisa menjadi profesi notaris yang unggul, gitu, yang berintegritas, khususnya di prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Undip. Jadi memang sehingga pola pendidikannya atau mata kuliahnya itu ya hampir sebagian besar yaitu terkait dengan masalah kenotariatan, ilmu kenotariatan. Namun tentunya juga tetap ilmu dasar teorinya itu juga disampaikan di sana. Karena memang lulusan atau mereka yang ingin menjadi berprofesi nantinya sebagai notaris itu adalah tentunya juga harus itu ada di UUJN-nya, Undang-Undang Jabatan Notaris itu syaratnya menjadi notaris itu ya harus lulus Magister Kenotariatan, sehingga ini memang menyiapkan para calon-calon notaris. Nah itu jadi sehingga mata kuliah sebaran mata kuliahnya itu ya hampir banyak ke kenotariatan. Nah, namun karena ini adalah kalau namanya kenotariatan itu kan hubungan keperdataan, ya, sehingga memang ilmu dasar hukum perdata pun juga disampaikan di sana. Jadi
Magister Kenotariatan Undi Fakultas Hukum itu sekarang memakai kurikulum yang 2024. Jadi penerimaan mahasiswa baru yang 2024 ini sudah memakai kurikulum yang terbaru yang mulai berlaku itu tahun 2024. Permen Dikti yang 53 2023 masih pakai itu. Meskipun sekarang juga ada revisi, tetapi Magister Kenotariatan itu masih memakai kurikulum yang 2024. Nah, di situ ada mata kuliah, memang sebaran mata kuliahnya itu dari mata kuliah yang keperdataan, kebanyakan keperdataan terkait kenotariatan dan ke-PPAT-an. Jadi karena seseorang yang akan menjadi seorang PPAT itu juga ternyata salah satunya bisa lulusan magister kenotariatan. Meskipun tidak harus lulusan, ada juga syarat-syarat yang lain asal dia lulus ujian ke PPAT-an. Jadi berbeda sebetulnya, tetapi ini dalam satu lembaga untuk menghasilkan para notaris dan para PPAT. Jadi sehingga memang hampir 85% sekarang itu ya tetap mereka yang masuk ke kenotariatan itu ya menjadi notaris dan PPAT. Namun dalam perkembangannya sekarang ternyata lulusan magister kenotariatan itu bisa menyebar di berbagai pekerjaan. Ada yang jadi ASN, ya contohnya alumni dari MKN itu juga ada yang jadi dosen Fakultas Hukum Undip, itu sudah banyak ya. Kemudian juga dalam perkembangannya itu juga ada para advokat itu juga masuk ke MKN, dan saya tanyakan itu ternyata mereka menginginkan karena adanya suatu kontrak yang harus mereka perdalam. Karena tadi kan setidaknya dari kenotariatan itu kan memang basicnya adalah keperdataan ya, jadi itu membuatkan suatu akte ya, suatu akte perjanjian dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Itu kira-kira gambaran dari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan memang ada satu kekhususan dari MKN Undip itu pada waktu itu adalah adanya mata kuliah harta kekayaan intelektual itu, karena pakarnya ada ya di sana, Prof. Budi Saranpuso gitu ya pada waktu itu. Kemudian juga ternyata kita juga mengembangkan ke PPAT-an. Karena apa? Karena memang ternyata mereka yang menjadi notaris itu ya pasti ingin jadi PPAT gitu, sehingga memang mata kuliah itu ada. Jadi akte, jadi kekhususannya itu di pembuatan akte PPAT, akte perusahaan atau akte umum ya perusahaan, kemudian akte waris. Nah itu kami memberikan dosennya ke praktisi. Nah di sini praktisi, jadi dosen-dosennya itu ya ada yang dari notaris yang mengajar untuk khusus mengenai pembuatan akte-aktenya itu. Jadi dosen di sana itu ada dosen tetap dan ada dosen praktisi. Gitu. Itu Mbak kira-kira sih gambaran umumnya dari Magister Kenotariatan. Dan alhamdulillah sekarang ini kami masih masih punya mahasiswa itu sekitar 350 yang dari angkatan yang terakhir itu angkatan 2023 itu memang sudah lulus, karena kita diharapkan itu hanya 4 semester ya. Hanya 4 semester, tapi memang ada rata-rata yang 1 tahun 8 bulan itu juga sudah bisa lulus ya. Dan ini sekarang ini di kurikulum yang terbaru sudah ada perbedaannya itu terkait dengan penyusunan tesis. Jadi karena magister kan harus luarannya kan juga harus ada kewajiban menyusun tesis ya. Publikasi wajib itu minimal Sinta 4 di sana. Kemudian juga tesis itu juga merupakan syarat ya. Jadi syarat lulus itu publikasi, sudah publish, dan juga menyusun tesis. Nah tesisnya ini SKS-nya sekarang tinggi ya. Jadi ada seminar proposal dulu, kemudian ujian penelitian,
kemudian ujian seminar hasil, baru ujian tesis. Nah ini dalam rangka untuk memang menyiapkan para intelektual yang mumpuni di dalam ilmu kenotariatan, khususnya ilmu kenotariatan, meskipun masih banyak juga ada mata kuliah yang lainnya karena pendukungnya banyak. Ada di situ juga hukum pertanahan dan pendaftaran tanah, itu juga merupakan mata kuliah yang harus diberikan kan, karena memang itu untuk menyiapkan para PPAT. Ya, notaris pun juga harus paham juga di dalam membuat akte yang objeknya juga tanah gitu. Kemudian jelas kalau perjanjian perikatan itu jelas ya, dan itu kami dosennya adalah dosen-dosen akademisi ya, karena itu kan terkait dengan materi teori ya yang memang harus dipahami oleh seorang akademisi. Kemudian baru secara bagaimana cara membuat aktenya, implementasinya lah istilahnya, itu juga diampu oleh dosen-dosen yang praktisi, dan yang praktisi pun itu harus ada memenuhi syarat, sekarang itu harus doktor ya. Kemudian juga tentunya juga dia sebagai notaris memang sudah berpengalaman gitu. Saya tadi agak, sebelum kita lanjut ke kurikulum dan mata kuliah dan lain-lain, Ibu, saya tadi agak tertarik dengan pembahasan mengenai dulu sebelum menjadi magister kenotariatan, namanya itu spesialis notariat, SPM ya. Itu apa ada perbedaannya dengan MKN atau mungkin lebih karena spesifik? kalau MKN kan sudah magister ya, tentunya ada penambahan dari tadi pembuatan tesis. Kalau dulu kan tesis itu tidak wajib ya, di hampir prosentasenya itu lebih banyak untuk kenotariatannya. Nah sekarang itu dengan magister kenotariatan itu ada mata kuliah yang memang mata kuliah yang keilmuannya itu ada, meskipun juga ada prakteknya gitu. Selanjutnya mungkin Ibu, semalam itu saya sempat lihat-lihat mengenai mata-mata kuliah yang ada yang mengikuti kurikulum 2024. Saya melihat masih ada, seperti yang Ibu bilang tadi, mata-mata kuliah yang mengenai hukum perdata, seperti hukum harta kekayaan, ada juga hukum waris. Saya melihat itu, saya penasaran Ibu, saya rasa pendengar juga penasaran mengenai apa perbedaan yang dipelajari karena saya sendiri di sarjana hukum mempelajari itu. Betul. Dengan perbedaannya di magister kenotariatan itu, apakah lebih berfokus pada akta atau bagaimana? Sebenarnya tidak juga, karena kan memang dari awal juga kan, tetapi tentunya penyampaiannya itu, misalkan kalau hukum agraria gitu ya, kalau misalkan hukum agraria kan di S1 kan sudah diajarkan. Nah tentunya yang disampaikan itu adalah keagrariaan yang menyangkut dengan keppa-an dan kenotariatan, sehingga di sana yang paling banyak diberikan yaitu pendaftaran tanah dan hukum pertanahan, khususnya hukum pertanahan. Begitu juga misalkan hukum perdata waris gitu ya. Nah banyak yang di situ adalah elaborasi terkait dengan problematika hukum yang muncul, kemudian juga mengenai masalah-masalah penyelesaiannya gitu. Kemudian juga tentunya diawali juga secara umum, jadi refreshing dulu terhadap mata kuliah di S1, baru nanti diperdalam dengan tergantung dosen masing-masing ya, untuk menyampaikan yang intinya adalah melanjutkan yang tadinya di S1 mungkin hanya pengantar dan sebagainya, ini mungkin terkait dengan implementasi yang lebih mendalam. Kemudian juga misalkan mengenai kalau perjanjian kan syarat sahnya perjanjian, nah itu mungkin terus dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Kemudian juga kan banyak juga teori-teori hukum perdata, kemudian juga asas etikat baik. Nah kalau S1 kan mungkin cuma asas etikat baik itu harus begini. Nah mungkin dosen-dosennya itu akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai penerapan asas etikat baik, perkembangan asas etikat baik, kemudian teori-teori pendukungnya apa. Karena kan memang kalau di S2 itu kita sudah harus membandingkan juga hukum-hukum yang berlaku di negara-negara yang lain secara mendalam. Artinya memperdalam lagi, meskipun di S1 itu sudah
diberikan. Nah itu tentunya yang di S2 ini adalah refresh dan kemudian lebih mendalam lagi terkait dengan tentunya teori-teori yang mendukung untuk itu. Karena kalau menulis tesis kan sudah harus perbandingan, harus juga ada teori analisis dari teorinya gitu kan. Tadi Ibu bilang mengenai pembelajaran di magister itu ada menyinggung-nyinggung mengenai problematika yang ada dan lain sebagainya. Boleh nggak Ibu di-spill satu aja problematika yang mungkin muncul atau mungkin dipelajari di magister yang magister kenotariatan mengenai mata-mata kuliah yang sebetulnya sudah ada di sarjana, program sarjana. Ya, misalnya kalau saya ngajarnya hukum pertanahan dan pendaftaran tanah. Nah, kalau di hukum agraria itu kan umum, dari apa itu perkembangan agraria, berlakunya agraria bagaimana, hak atas tanah apa, penyelesaian sengketanya apa. Nah, di magister kenotariatan itu kita meskipun agraria itu sebagai pembukaan awal ya, kemudian masuknya kepada hukum pertanahan gitu. Jadi mendalam hukum pertanahan itu apa, kemudian objek yang dikaitkan dengan peran notaris dan PPAT gitu. Jadi mengarahkannya itu kalau misalkan bidang pertanahan itu bagaimana peran PPAT misalkan di dalam pendaftaran tanah, peran PPAT di dalam jual beli tanah, peralihan hak, kemudian kalau yang dari kewarisan ya, waris perdata. Nah itu nanti dikaitkan dengan notarisnya. Notarisnya itu kalau waris perdata dia perannya semana, jadi bagaimana. Kemudian juga kan sekarang kan ada tambah mata kuliah yang digitalisasi ya, notaris dan sistem elektronik. Itu juga untuk membekali para notaris itu di era yang sekarang ini. Jadi artinya sebetulnya lebih ke spesifik lagi mata kuliah itu yang kaitannya dengan peran notaris. Yang tidaknya tentunya kan notaris harus diberikan teori dan ilmu. Nah prakteknya biasanya kadang-kadang kita yang menggambarkan ini harusnya kalau menurut hukum begini. Dalam prakteknya bisa aja Bu, ya bisa, tapi ada risiko kan gitu. Jadi pemahaman itu yang jadi kita seringnya ya diskusi dan juga analisis waktu misalkan praktek pembuatan, kan ada mata kuliah ke-PPAT ya, atau pembuatan akta ke-PPAT. Nah itu kan dasarnya dari hukum pertanahan dan pendaftaran tanah. Peralihan hak itu beginilah cara membuat aktenya. Nah kalau dari segi akademisi kan kita melihat dari norma dan ininya juga permasalahan yang tidak boleh dilakukan gitu. Tapi kalau secara prakteknya tuh ini ada jual beli, kemudian judulnya apa, kemudian komparisinya apa. Nah itu sudah mulai kepada mendalam ke ini dan biasanya itu dalam mata kuliah saya memang saya singgung itu, kemudian tetapi secara mendalamnya kan nanti ada mata kuliah sendiri yang praktisi yang akan lebih di situ. Dan untungnya di magister kenotariatan itu sekarang juga para alumninya itu juga membantu. Jadi ada yang namanya lab khusus yang dilakukan biasanya setiap hari Sabtu. Itu kesempatan untuk para mahasiswa itu dibimbing oleh kakak-kakak kelasnya yang sudah jadi notaris. Dan itu adalah alumni magister kenotariatan, namanya Ikano. Itu itu adalah mereka memberikan ilmu secara cuma-cuma. Bagaimana cara, kan kalau kita melihat ada pelatihan notaris bagaimana menjahit akte, bagaimana membuat akte, itu kami itu sudah melaksanakan itu kerjasama dengan Ikano, Ikatan Alumni Kenotariatan Fakultas Hukum Undip. Itu mereka yang memberikan ilmu-ilmu pada itu setiap hari Sabtu 10 orang itu dua periode, mungkin pagi 10 orang, siang 10 orang itu, karena kan memang tempatnya kami terbatas juga. Dan itu alhamdulillah itu para notaris yang memang itu sudah senior, ada sudah berpengalaman, itu dengan sukacita memberikan pelatihan. Ya memang sekarang kan akte masih dijahit, caranya jahit bagaimana, kemudian membuat komparisi di dalam suatu pembuatan akte itu bagaimana, suruh bikin akte hibah,
suruh bikin akte sewa menyewa gitu. Itu juga dilatih semua. Jadi dia mungkin kan sudah dapat teorinya, ya teorinya harusnya begini. Nah prakteknya bagaimana? Apa betul kalau ada permasalahan ini dalam prakteknya dia sebagai notaris harus bagaimana? Itu yang ada kesempatan yang baik untuk MKN itu di UNIP itu begitu. Jadi, kegiatan tersebut itu berkolaborasi atau memang sudah pure dari Ikanot itu sendiri? Berkolaborasi maksud saya dengan MKN FH Undip sendiri atau memang kegiatan terpisah dari? Enggak, dari bagian dari kegiatan di MKN. Jadi awalnya memang dulu kan dari MKN itu kan membuat laboratorium. Nah laboratorium itu yang membangunkan Ikanot. Memang benar-benar Ikanot itu memberikan fasilitas untuk itu. Solid sekali juga ya. Alhamdulillah ya, ini jadi masih ada kesinambungan antara alumni dengan adik kelasnya. Iya. Contohnya ini juga ada course note itu kamu juga ikut juga. Jadi mudah-mudahan ini berkelanjutan. Dan kemudian juga di MKN itu selain itu para alumni ya kami dari prodi sendiri juga mengirimkan mahasiswa-mahasiswa yang mau ujian, jadi ada pelatihan, jadi namanya pembekalan untuk calon wisudawan. Kalau S1 juga ada kan ya? Ada. Nah itu MKN juga ada. Kita pembekalan calon wisudawan, kita mengirim maksimal 50 untuk misalkan ada kegiatan membuat akte merah putih, sekarang koperasi merah putih. Kita mengirim, nanti di sana ada dari dinas koperasi apa yang dia memberikan ilmunya. Dan itu juga sebagai syarat untuk dia bisa mengikuti ujian juga karena ada sertifikatnya. Mungkin mengenai pembelajaran atau materi-materi ini kita cukupkan dulu, takutnya jadi ke-spill semua. Ini biar menarik para pendengar aja untuk ayo dong join. Nah selanjutnya nih Bu, saya ingin bertanya mengenai sistem perkuliahan dan metode pembelajaran di Magister Kenotariatan. Apakah ada jam-jamnya? Karena mungkin kan magister mungkin ada yang sudah bekerja gitu. Ada. Jadi untuk yang masih semester sekarang ini kami dari MKN itu menerima namanya BAIKOS 2 dan BAIKOS 3. Namanya BAIKOS 2 itu perkuliahan dimulai sore. Jadi istilahnya kelas sore dari jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Nah itu banyak fresh graduate yang ke sana. Terus kemudian kami juga menerima BAIKOS 3. Itu kelas istilah dulu kelas weekend, Sabtu Minggu. Ya itu biasanya adalah mereka-mereka yang memang ingin meneruskan tetapi dia ada kegiatan atau kerja gitu. Jadi kuliahnya itu dari mulai jam 7:30 sampai kalau hari Sabtu itu bisa sampai menjelang maghrib. Kalau hari Minggu itu biasanya sampai ke pertengahan habis zuhur itu jam 1 itu sudah selesai, dan itu memang mata kuliah dipadatkan di situ. Kalau untuk yang weekend, kalau yang untuk kelas BAIKOS 2 itu namanya kelas A itu tentunya ya semuanya itu sekarang kami offline. Jadi prinsipnya adalah kuliah tatap muka, tidak boleh kuliah online kecuali memang kami diberi kesempatan, para dosen itu diberi kesempatan untuk 4 kali ya kayak di S1 lah ya 4 kali untuk melakukan perkuliahan secara online. Biasanya kan ada dosen, apalagi kalau dosen praktisi itu kan sering banyak beliau berhalangan. Iya, tetapi malah justru ada kadang-kadang itu malah lebih memintanya yang offline. Karena apa? Karena terkait pembuatan akte. Nggak bisa cara membuat aktenya itu secara online kan nggak bisa. Dan dia memang dia yang malah justru memilih secara offline itu banyak, meskipun dia ada kesibukan lain, tapi kalau memang dia ada memang jamnya mengajar pasti beliau mengajar. Semua alhamdulillah dosen-dosennya itu juga bagus di MKN itu jadi enak dengan kalinya ya. Tapi juga kadang-kadang mahasiswa dibawa ke kantornya ya, jadi banyak ada dosen-dosen gitu. Ya, mungkin dosen praktisi ya? Dosen praktisi, iya dosen praktisi, karena kan
Beliau punya kantor. Kadang mungkin kalau lagi sibuk, mungkin mahasiswanya bisa diajak, mungkin bahkan sekalian lihat sama akta-akta Iya, mungkin. gitu. Iya, jadi ada yang sengaja untuk kuliahnya di kantor gitu. Wah. Iya, dan nggak apa-apa karena memang itu untuk menunjang dari mahasiswa itu sendiri. Tentunya mereka juga dosennya juga punya jadwal karena satu kelas kami itu banyak. Jadi rata-rata kalau ini satu kelas 50, ada yang 60, memang ada yang 45, Ternyata kadang-kadang mirip-mirip. 70. Mirip-mirip sarjana juga ternyata ya. Iya. Saya pikir jauh lebih private gitu, jauh lebih sedikit, ternyata sama-sama. Peminatnya banyak di fakultas Iya, hukum karena di FKM itu. Nah, kalau mengenai mata kuliah itu mungkin tadi sudah. Mungkin saya ingin bertanya ini mengenai magister kenotariatan ini kan berbeda dengan magister hukum. Tapi kita semua kan tahu banyak teori-teori atau materi-materi yang sebetulnya beririsan, Ibu. Nah, untuk keefektivitasan sebetulnya ada nggak kelas gabungan antara dua magister ini? Tidak ada. Oh, tidak ada. Semua Jadi sendiri-sendiri. kurikulumnya sendiri-sendiri. Oh, Kurikulumnya gitu ya. sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian kalau mungkin yang ingin diketahui saya sendiri dan mungkin pendengar ingin tahu itu sistem penilaiannya bagaimana untuk di magister kenotariatan FH Undip terutama. Sama. Oh, sama. Karena kan UPI juga ya sama. Jadi ada penilaian itu dari komponennya ada sama persis. Jadi ada keaktifan, ada proyek ya. Nah, kalau proyek ada itu karena dia buat akte atau sebagainya itu ada. Apa UTS, UAS ada. Berarti tidak ada yang membedakan. Tidak ada. Bobot lain. Mungkin lebih ke proyek-proyeknya yang membedakan ya. Jadi atau malah justru kalau sistemnya itu masih UTS itu dengan UAS itu bobotnya masih banyak UAS. Kalau di sini kan 15% ya. Iya. Nah, kalau itu masih tinggi UASnya. Jadi pertanggungjawaban di UASnya itu memang lebih banyak. Tapi juga memang di proyek-proyeknya itu, jadi tugas-tugasnya itu akan lebih banyak. Jadi lebih banyak tugas membuat akte, kemudian tugas menganalisis kasus. Ya, kalau sepertinya agraria ya tugas untuk buat LO lah misalnya gitu, atau buat kalau Anda misalkan menjadi seorang PPAT, ada klien datang menginginkan untuk membuat akte PPJP. Ya gitu, kemudian kasusnya ini. Anda berwenang nggak seorang PPAT membuat PPJP? Nah itu kan juga dia menganalisis. Sebenarnya ada yang berwenang, ada yang tidak berwenang. Nah itu kan memberikan suatu arah penilaian gitu. Apakah betul PPAT itu berwenang membuat PPJP? Nah itu kan sudah kita melihat itu nanti kan dalam membuat analisisnya kan ada di situ. Nah biasanya gitu kami sodorkan kasus misalkan analisis. Kalau saya mau punya tanah, mau ini karena saya mengajar hukum pertanahan ya. Misalkan tanah saya retelsi, kemudian saya mendapatkannya dari warisan. Dan tahun segini sudah saya jual. Kemudian pembelinya itu bagaimana cara mendaftarkan tanah pertama kali? Syarat-syaratnya apa saja? Nah itu kan sudah dia harus melihat peraturan perundangan. Karena kalau nanti dia jadi seorang PPAT kan juga harus begitu. Kalau tanyanya retelsi bagaimana ya? Gitu. Iya jadi itu. Berarti bayangan saya itu di magister itu penuh dengan study case berarti ya Ibu ya? Lebih banyak ke study case, iya. Ada nggak sih di program magister kenotariatan itu misalnya UAS-nya atau UTS-nya berarti diganti dengan tugas misalnya? Itu kewenangan dosen. Oh. Iya, kami serahkan kepada dosen bagaimana mekanisme dia membuat suatu ujian akhir semester, ujian tengah semester, kemudian tugasnya bagaimana itu adalah diserahkan otonomi dosen masing-masing. Sama. Mungkin selanjutnya saya penasaran Ibu mengenai bagaimana kurikulum dari magister kenotariatan ini dapat terutama di FH Undip ini mendukung kompetensi profesi notaris ke depannya di masa depan itu menurut Ibu sendiri? Karena ini kurikulum yang kami susun dengan tim
itu memang kemarin kan sudah dikaji dari fakultas, kemudian di universitas, kami juga dari pihak LP2MP kan juga menilai ini kenapa ini 2 SKS, kenapa ini 3 SKS, dan sudah ada panduannya dari itu kurikulum 2024 ini, sehingga sebarannya itu kan memang di sini ya ada teknik pembuatan akte 1, akte 2, akte 3, ini juga harus, itu wajib yang harus disampaikan, dan ini adalah ada yang campuran antara teori dan praktek. Nah, prakteknya itu di para praktisi itu sebagai pengampunya peraturan lelang. Nah, peraturan lelang ini kalau misalkan kalau di perdata kan juga pelajaran lelang kan cuma mata kuliah lelang kan tidak begitu mendalam. Nah, ini kalau lelang itu kan terkait bagaimana kalau aktenya itu ternyata perusahaannya nanti terkena apa, kemudian juga misalkan contoh hak tanggungan kalau dilelang bagaimana proses lelang. Karena sekarang seorang notaris kan juga bisa notaris yang pejabat lelang kan ada. Nah, itu jadi kita harus membekali itu juga. Iya, jadi intinya bahwa pilihan jumlah SKS yang 58 ini sudah tersebar ini ya memang berat sih sebetulnya untuk mahasiswa MKN, karena kan ada audit haki perusahaan, etika profesi, itu kan hal-hal yang memang harus dipahami oleh seorang. Jadi karena ini kami masih spesifikasinya mengenai haki ya, jadi di situ jadi masih dipertahankan untuk kontrak bisnis, kemudian juga ada hukum keluarga, hukum kekayaan perkawinan, ini kan terkait dengan bagaimana itu nanti kalau pewarisan kekayaan perkawinan, kalau itu terjadi perkawinan, kemudian apakah ada perjanjian kawin atau sebagainya, itu kan mereka yang paham itu. Jadi terkait, artinya ini adalah menyiapkan para pejabat notaris itu agar mereka bisa mendapatkan ilmu, ya, bisa mendapatkan bekal agar dia nanti menjadi notaris yang memang benar mumpuni gitu. Di antara banyak matkul-matkul tadi yang Ibu sudah jelaskan, ada nggak Ibu satu yang menurut Ibu yang paling penting setiap notaris harus khatam materi mengenai ini, mata kuliah mengenai ini harus semua notaris ini semua wajib semua berarti ya wajib, nggak ada yang ini nih harus wajib di apa namanya. Dan mata kuliah ini sebetulnya kan kita melihat dari kadang-kadang menyiapkan kalau seorang lulusan itu kemudian kan dia mau jadi notaris kan harus jadi ALB dulu, kemudian ujian kode etik notaris. Nah, itu ya tentunya semua mata kuliah ini penting bagi dia. Makanya mata kuliah kami wajib semua, nggak ada mata kuliah pilihan. Semuanya harus diambil semua, karena ini makanya sekarang itu mahasiswa MKN itu juga hampir sama dengan mahasiswa magister hukum gitu. Jadi keilmuannya itu akan sudah lebih banyak lagi ya, meskipun dia juga dibekali bagaimana cara pembuatan akte itu. Kalau berbicara mengenai publikasi jurnal atau tesis begitu, apakah mahasiswa magister kenotariatan itu dapat mengambil riset yang lintas bidang atau hanya harus terpaku pada? Sekarang boleh. Jadi maksudnya lintas bidang bagaimana, Mbak? Mungkin yang agak-agak lebih ke banyak dipelajarinya lebih banyak di magister hukum mungkin ya. Boleh juga mengenai irisan itu juga ada, misalkan dia akan mengkaji seorang notaris yang di pidana gitu kan, juga ada juga ilmunya kan di situ ya. Kemudian juga mengkaji mengenai wan prestasi bagaimana, itu artinya bahwa lintas bidang, malah justru kalau itu bukan lintas bidang lagi, kami mengharapkan itu dia pada saat membuat tesisnya itu yang perbandingan, sudah ke perbandingan. Kalau perlu ke negara lain gitu, notaris negara lain bagaimana, atau juga mengenai kebanyakan ini kan karena mereka juga seringnya yang terjadi itu tesis-tesisnya itu ya terkait dengan keperdataan itu banyak sekali ya. Jadi keperdataan itu banyak sekali karena memang kan nantinya dia mungkin pengen jadi notaris yang begini-begini, jadi dia masalah-masalah yang diangkat adalah masalah-masalah tentang keperdataan itu banyak sekali, perkawinan, perjanjian kawin ya, juga masalah-masalah agraria juga banyak juga itu. Jadi kasus-kasus pertanahan yang mafia tanah, nah ini juga dia ngambil mafia tanah, kenapa
terjadi. Nah, karena di situ kan pasti ada siapa anggota mafia tanahnya itu kadang-kadang disuruh PKT, nah mengapa kan gitu. Bisa mereka menganalisis sendiri sesuai dengan teori yang dia pakai gitu. Jadi boleh aja sampai kemana pun boleh. Asal beririsan masih ya dengan magister notariatan. Iya, jadi nggak harus ke akte terus jadi studi kasus bisa, kemudian juga penelitian konsep bisa, kemudian juga doktrinal juga bisa, empiris juga bisa gitu. Sama sebenarnya sama dengan MH itu. Untuk dari tadi yang kita bahas ini kan banyak mengenai materi, mata kuliah, kurikulum gitu. Nah, saya ingin loncat sedikit ke soft skill. Sebetulnya di dalam magister kenotariatan kan biasanya berurusan dengan akta lagi. Sebetulnya ada nggak keahlian utama yang sebetulnya selain materi itu dikembangkan juga di magister kenotariatan, Sventor? Praktisnya mungkin ya. Kalau untuk mata kurikulumnya kan enggak, tapi biasanya memang dia terkait dengan itu tadi pelatihan itu gitu loh. Kemudian juga ini loh kan di sana itu ada, kita punya juga himpunan mahasiswanya, itu mereka itu juga kegiatannya di situ. Kalau yang soft skillnya ya itu di kode etik profesi itu juga sudah punya ada di situ gitu. Kan ada mata kuliah kode etika profesi itu kan yang harus memang benar-benar moralnya apanya itu ada di situ. Seorang notaris harus berintegritas, seorang notaris harus punya moral yang bagus itu kan. Dia kan buat aktenya itu kan mengikat para pihak gitu, meskipun dia ya katanya notaris di dunia oke karena ada UUJN dan karena dia kan pegangannya UUJN dan kode etik. Nah di situ ya pasti semua dosen itu pasti akan pertama-tama itu memberikan motivasi itu, harus begini, kalau tidak begini, Anda itu harus di dalam membuat akte itu dengan pelayanan harus bagaimana ya kayak karena seorang notaris dan BPAT itu kan tidak hanya membuat akte, tapi dia juga sebagai penasehat hukum kliennya. Makanya kan dia dibekali ilmu-ilmu itu. Dia juga memberikan solusi pada klien-klien. Harusnya kan memberikan solusi pada klien-kliennya. Ya kami kan harusnya begitu. Jadi kamu nggak boleh saya penting gampang nanti di sana itu kan nggak boleh gitu ya kan. Semua dosen pasti awalnya itu pasti begitu. Ibu, saya kemarin itu ada beberapa kenalan kakak tingkat saya yang sudah lulus, kemudian langsung mengambil magister kenotariatan. Saya bisa bayangkan pasti mereka ada keraguan-keraguan sebelumnya sebelum mengambil, sampai akhirnya mereka bisa oke, saya ambil deh magister kenotariatan. Ada nggak sebetulnya keahlian yang bisa buat jaga-jaga siap-siap gitu sebelum masuk ke magister kenotariatan, bisa dipelajari dulu supaya nanti lebih lancar di dalam menjalani program magister kenotariatan? Kayaknya enggak, tapi cuma kami awal perkuliahan kan pasti ada matrikulasi. Kami ada matrikulasi yang itu mahasiswa-mahasiswa baru itu kami kumpulkan untuk diberikan materi-materi secara umum terkait jurnal, terkait dengan materi kenotariatan, yang itu narasumbernya kan juga praktisi, kemudian ke PPAT-an gitu. Jadi mungkin kan yang sering saya ketahui itu, kalau kenapa kamu masuk di MKN, saya pengen jadi notaris Bu. Itu kebanyakan begitu. Meskipun ada juga dia itu pegawai bank dan kemudian dia ingin, karena dia sering terkait di legal office-nya atau dia di bidang perjanjiannya itu, dia pengen mendalami itu. Akhir-akhirnya ya nanti kalau saya sudah purnakan, saya nanti bisa buka notaris. Jadi hampirnya itu kenapa masuk di situ ya saya pengen jadi notaris, atau kadang-kadang karena orang tuanya notaris gitu. Jadi sudah ada niat. Jadi sehingga memang paling banyak mereka itu ya lulusan dari keperdataan gitu, paling banyak. Tapi ada juga yang dari pidana acara, HI juga ada gitu loh. Ya tergantung niatnya masing-masing sih. Jadi sebenarnya tidak ada
harus persiapan apa saja sih enggak, karena kan itu memang nanti kan juga sebenarnya dia akan refresh lagi dan memang nanti ke spesifikasinya pada saat dia di semester kedua dan ketiga itu karena akte-akte itu memang dikenalkan. Kalau saya sendiri ini Bu, selama saya mengemban ilmu di sarjana di FH Undip ini, program sarjana, saya berpikir sekarang saya sudah lebih melek soal jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan dibanding ketika saya masih maba gitu. Nah, perubahan yang paling signifikan dalam pergeseran antara mahasiswa yang masih baru ketika mereka yang sudah di penghujung program atau bahkan sudah lulus itu yang paling terlihat itu apa ya? Kedewasaan. Oh, kedewasaan malah ya. Kalau saya melihatnya begitu, karena kemudian juga ya tentunya memang masing-masing mahasiswa kan beda-beda. Iya, karena memang dia itu dari semester kedua dia harus sudah nyusun jurnal juga. Makanya kami bekali pada saat matrikulasi itu mengenai pengenalan jurnal. Karena dia kok wajib kan juga submit jurnal, bagaimana cara mensubmit. Memang persyaratan kami masih minimal itu Sinta 4. Tetapi juga Scopus pun juga ada, Sinta 2 juga ada. Nah itu kan tergantung dari masing-masing mahasiswa juga. Ya ada juga mahasiswa yang kita nggak bisa harus semuanya rata ya nggak bisa karena itu kembali ke sana. Tetapi setelah hasil dari proses pembelajaran itu ternyata kan banyak sekali mahasiswa yang IP-nya iya rata-rata kumlaut. Dan itu sering tepat waktu, banyak yang tepat waktu. Banyak yang lebih cepat malah tadi. Iya, ada yang 1,8 bulan itu ada. Nah itu. Tapi ini untuk program yang kurikulum baru ini mungkin juga agak kesulitan karena dia ada 4 tahap yang harus dia lalui untuk tesis. Gitu. Jadi kan masih ada mundur waktu sedikit. Tapi rata-rata bagus kok. Itu kemarin ada 3,8 berapa gitu kan rata-rata. Yang IP 4 ada gitu. Jadi ya sama sih sebetulnya gitu. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai tesis dan lain-lain, bahkan ada 4 tahapan yang harus dilalui tadi itu, menurut Ibu sendiri, apa sih sebenarnya tantangan yang paling besar yang biasanya dihadapi mahasiswa magister kenotariatan? Apakah itu tadi tesis atau malah mungkin ada tantangan yang lain yang biasanya banyak yang jurnal ya. Mahasiswa kadang-kadang itu dia kesulitan di jurnal. Ya, makanya kan kami membekali dengan pelatihan jurnal itu. Ada matrikulasi, ada pelatihan juga. Kami menyelenggarakan pelatihan jurnal. Tadi saya ada sedikit di awal-awal itu mendengar penjelasan Ibu mengenai adanya materi mengenai digitalisasi ya. Apakah itu juga menjadi tantangan mungkin bagi dosen-dosennya mungkin untuk mengikuti perkembangan tren mengenai digitalisasi? Menghadirkannya kan dosen-dosen yang memang dia expert juga di situ, gitu. Karena notarisnya juga notaris yang memang sudah mengaplikasikan digitalisasi, gitu. Jadi memang kami merekrutnya yang memang mereka sudah berkompeten, gitu. Jadi kami ini memang mata kuliah baru di kurikulum MKN itu notaris dan sistem elektronik ini kan dalam rangka untuk digitalisasi baik itu pertanahan, kenotariatan, siber notaris itu, maka kami memang merekrut dosen-dosen yang memang keahlian ini gitu. Dari praktisinya juga kami mencarinya yang praktisi yang memang dia sudah mengaplikasikan ini. Ya, meskipun kan semua mungkin memang semua kan ditutup itu sekarang para notaris kan begitu. Tapi setidaknya untuk menyampaikan kepada orang lain kan itu kan harus ada kelebihan-kelebihan yang harus ada. Sehingga kami mencari dosen praktisinya yang itu, kemudian juga dosen akademisinya yang memang paham ini mengenai digitalisasi. Setelah kita ini tadi udah membahas mengenai tantangan dan ada aspek akademiknya juga, saya ingin masuk ke topik yang banyak menjadi pertimbangan calon mahasiswa magister kenotariatan, yaitu prospek kerjanya. Apakah selain menjadi notaris ada prospek karir lain gitu yang bisa dilewati oleh mahasiswa MKN? Sekarang semuanya bisa ya Ibu? Bisa. Jadi lawyer aja ada.
Ada lawyer alumni S2-nya MKN Undip ada. Kemudian dosen jelas banyak ya itu. Kemudian ya memang tadi saya mengatakan ya memang hampir sekarang itu ya tidak 90%, 80% itu masih larinya ke notaris dan ke PPAT. Tapi ada juga yang dari awal dia itu sudah kerja di perusahaan, itu dia S2 ikut. Ada yang kemarin itu masuk itu dari perbankan ada, dan lulusan pun juga dia bisa ke kemana-mana sekarang. Karena magister itu kan sudah bisa kemana-mana. Jadi tidak melulu pengen jadi notaris itu tidak, syaratnya kan sekarang itu sudah lebih fleksibel, orang mau kerja di mana. Jadi konsultan hukum juga bisa ya? Bisa ya tadi ada kan juga alumni kami banyak. Jadi wartawan ada. Dari konten kreator ada. Berbagi ilmu banyak itu Bu di TikTok tentang MKN. Nah itu membantu juga kami. Saya sering ngerjain tugas, kadang ada yang lewat, ayo kita buka, boleh tanya. Jadi saya tanya di situ gratis Bu. Iya, jadi itu. Ya, jadi karena dia memang punya ilmunya sebenarnya. Atau mungkin kalau itu dia sambilan kali ya. Sambil. Iya. Ya intinya begitulah, bisa kemana-mana. Iya. Nah, untuk ini sudah kita masuk ke pertanyaan penutup ini. Menurut Ibu sendiri, kenapa sih kita itu harus memilih, harus yakin? Kalau udah ragu-ragu, udah yakin aja untuk milih magister kenotariatan, terutama di FH Undip. Yang pertama, akreditasi unggul. Ya, itu. Kemudian jangan diragukan, dosen-dosennya kompeten semua. Nah itu, kenapa tidak di Undip? Apalagi Undip juga sudah terkenal, apalagi fakultas hukumnya. Nah tentunya ini ternyata kan juga hampir semua mahasiswa yang masuk kalau tanya kenapa kok Anda memilih di Undip? Ya Undip ini dilihat dari akreditasinya, kemudian juga melihat dosen-dosennya. Dia melihat dosen-dosennya siapa yang ngajar. Kemudian juga ada juga ya, saya dari S1 tuh pengen di Undip, makanya ini yang S2 saya pengen lagi ke Undip gitu. Kenapa ngambil ke magister kenotariatan? Nah memang masih banyak yang mengatakan saya ingin menjadi notaris gitu. Hampir semua, tapi ada juga yang ingin mendalami masalah pembuatan akta. Kan akta itu tidak hanya akta bisnisnya, itu kontrak bisnis internasional juga diberikan, dosennya juga ada, jadi dosennya sudah mumpuni semua. Jadi mereka memang pasti itu kalau mau masuk di fakultas hukum ini menjadi satu syarat. Ditanya kamu kenapa milih di Undip, kan banyak yang lain. Yang pertama adalah akreditasi, yang kedua adalah Undip itu sudah tidak diragukan lagi. Kami melihat dari dosen-dosennya, begitu. Ya saya juga akan senang juga. Iya. Makanya para pendengar kalau masih ragu-ragu langsung aja. Aja. Banyak dosen praktisnya juga. Nanti kalian tadi bisa juga kuliahnya di kantor. Iya, biayanya ya tadi tidak semuanya di praktisi. Tapi ada kemungkinan begitu bisa langsung belajarnya secara langsung gitu ya. Dan juga dipandu ada namanya laboratorium. Kita punya laboratorium. Berkolaborasi juga dengan Ikanot yang masih sangat solid ya Ibu ya. Alumninya itu. Jarang-jarang ada alumni yang masih. Iya, paling-paling alumni kumpul-kumpul. Ini memang mentransfer ilmu dia secara ya cuma-cuma lah, kami malah tidak jadi hanya memang kami meminta mereka sanggup gitu aja. Jadi tugasnya tinggal menyerap ilmunya sebanyak-banyaknya gitu ya Bu ya. Iya, betul. Sekarang kita sudah sampai di penghujung diskusi ini Bu. Iya. Sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin Ibu ada closing statement yang ingin Ibu sampaikan kepada para pendengar? Iya, ya para pendengar yang memang ingin mendalami ilmu kenotariatan, yang kemudian juga memang ingin jadi notaris atau PPAT, ya nggak usah kemana-mana. Ke Fakultas Hukum Undip ada program magister kenotariatan dan unggul lagi. Nah, dengan dosen-dosen yang sangat mumpuni, sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi jangan lupa, jangan ragu, jangan setengah-setengah, siapapun bisa masuk asal IP-nya 3. Iya, minimal IP 3.
Jangan ragu-ragu lagi ya, Iya. para pendengar ya. Mm-mm. Oke, terima kasih banyak Ibu Ana. Terima kasih Kita sudah sama-sama. mau datang untuk ke podcast ini pada Iya. hari ini. Iya. Para pendengar juga terima kasih banyak sudah mengikuti rangkaian podcast dari awal hingga akhir. Iya. Terima kasih banyak. Saya Lydia Patricia pamit undur diri dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.